Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Yaqulullahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmah, taufik serta hidayahnya. Salawat bering salam semoga tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa komitmen dalam menjalankan sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ikhwanu fiddin, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan tausiah kita pada kesempatan kali ini saya akan coba mengkaji tentang renungan pasca Ramadan. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah di mana Ramadan telah kita lewati, dan ternyata bahwa dengan bergulirnya waktu yang begitu cepat, tidak terasa bahwa kita semakin menjauh dari Ramadan, yang tentunya bahwa kita semua telah meninggalkan satu bulan yang sangat indah, ya, satu bulan yang sangat agung, satu bulan yang senantiasa dirindukan oleh semua kaum muslimin, yang tentunya bahwa dengan Ramadan telah kita lewati, tentunya berbagai keadaan, berbagai kondisi hati kita, ya, berkecamuk, ya, antara dimana kita meninggalkan bulan yang penuh dengan berkah, ya, dan kita takut apakah pahala kita diterima oleh Allah, apakah dosa kita diampuni oleh Allah ataukah tidak, dan seterusnya, ya. Dan karenanya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentunya kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin, ya, sangat baik sekali kita untuk merenung pasca Ramadan yang telah kita lakukan ini. Tentunya renungan ini sebagai satu bentuk muhasabah kita, ya, apakah sudah baik kita untuk menjalankan Ramadan kemarin dengan amalan-amalan ibadah, ataukah banyaknya kelalaian-kelalaian, ya, atau bahkan bisa jadi di antara kaum muslimin ada yang mereka di bulan Ramadan kemarin tidak berpuasa, di bulan Ramadan kemarin dia meninggalkan sholat, ya, tentunya ketika Allah masih berikan umur untuk segera bertaubat kepada Allah, menyesali, menangis di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan karenanya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di mana minimal di sini ada dua hal, ya, yang patut untuk menjadi renungan kita, ya. Yang pertama, banyak untuk berdoa kepada Allah agar puasa Ramadan diterima oleh Allah dan amalan-amalan di dalamnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, ya, di mana poin ini pun yang dilakukan oleh para ulama terdahulu kita, di kalangan para sahabat Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ya. Maka kita mendapati satu ungkapan yang dinukil oleh Imam, ya, Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, ya, di mana dalam kitab beliau menukilkan satu ungkapan, kanu yad'unallah sittata ashhur an yablighahum syahrul Ramadan
summa yad'una Allah sittata ashhur, ya, an yataqabbalahu minhum. Di mana dalam kitab Lataiful Ma'arif disebutkan, sungguhnya mereka di kalangan para ulama kita terdahulu, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama 6 bulan, ya, agar mereka dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan. Dan setelah itu apa? 6 bulan berikutnya mereka berkonsentrasi untuk berdoa kepada Allah agar amalan mereka yang dikerjakan ketika di bulan Ramadan semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang sehingganya ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Contoh di kalangan para ulama setelah mereka beramal soleh itu berkonsentrasi untuk berdoa kepada Allah agar Allah terima amal solehnya, sehingga tidak ada kesempatan bagi mereka untuk riya, untuk memamerkan amal, untuk sum'ah, untuk takabur, untuk ujub, ya. Karena apa? Mereka berkonsentrasi berdoa kepada Allah agar amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pun mendapati pesan yang disampaikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, yang dimana beliau mengatakan, kunu liqabulil amal asyadda ihtimaman bil amali, asyadda ihtimaman minkum bil amal. Sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan, jadilah kalian menjadi orang-orang yang lebih fokus berperhatian kepada diterima atau tidaknya amal, ya, lebih banyak untuk memperhatikan itu daripada dengan amal kalian sendiri, ya. Karena bisa jadi kita bisa banyak untuk beramal, ya, tapi apakah amal kita akan diterima oleh Allah, ya. Maka pesan dari sahabat Ali bin Abi Thalib, jadilah kalian orang-orang yang sangat memperhatikan terhadap amal kalian lebih atau melebihi perhatian kalian, ya, terhadap amal kalian untuk diterima atau tidak di sisi Allah daripada amal kalian itu sendiri, ya. Kemudian beliau mengatakan, alam tasma'ullah yaqul, tidakkah kalian telah mendengarkan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-27, innama yataqabbalallahu minal muttaqin, sungguhnya yang akan diterima oleh Allah itu hanya saja mereka adalah amalannya orang-orang yang bertakwa, ya. Jadi artinya, ya, bahwa amal itu tidak sekedar kemudian kita mengerjakan dan kemudian nanti akan diterima oleh Allah, tapi Allah akan melihat daripada kualitas ketakwaan kita. Hanya saja yang akan diterima oleh Allah adalah amalannya orang-orang yang bertakwa, ya. Maka ini menjadi satu pelajaran penting bagi kita kaum muslimin rahimakumullah, ya. Bahkan Syekh Utsaimin rahimahullah dalam satu khutbahnya, ya, beliau menyampaikan, ya, dengan beliau mengatakan, lau a'lam anallaha taqabbala minni misqala habbatin, ya, la tamannaitul maut. Yang beliau mengatakan, qala ba'du salaf, sebagian orang para ulama mengatakan, kalaulah aku tahu bahwa Allah menerima amalku meskipun hanya sebesar biji sawi, saya akan berangan-angan setelah itu kemudian mati, ya. Masya Allah, ini satu keutamaan luar biasa, ya. Karenanya apa? Kita tidak tahu amal kita ini diterima oleh Allah atau tidak. Para ulama kalaulah mereka ngerti amal mereka meskipun kecil tapi itu diterima oleh Allah, mereka banyak berharap kalaulah ketika itu kemudian Allah wafatkan mereka, ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan kita lihat bagaimana di kalangan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mereka takut kalau amal mereka tidak diterima oleh Allah, ya. Kita mendapati dalam surat Al-Mu'minun ketika Allah membacakan surat Al-Mu'minun, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un, dan mereka lah orang-orang yang telah memberikan harta mereka dari apa yang Allah titipkan kepada mereka, sedangkan hati mereka dalam kondisi takut, dan mereka yakin betul bahwa mereka akan dikembalikan kepada Allah, ya. Ketika Rasulullah membacakan ayat ini, ketika itu Ibunda Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana mereka setelah beramal, bukankah mereka senang, tapi kok kenapa mereka malah takut, mereka bersedih, ya. Apakah mereka orang-orang yang apa? Ahum yasrabunal khamra wa yasrikun,
Bahkan kemudian Ibunda Aisyah mengatakan, apakah mereka itu adalah orang-orang yang setelah meminum khamr, atau mereka orang-orang yang sudah mencuri, setelah itu kemudian mereka akan takut dan bersedih? Ya. Apa jawab Rasulullah? Qala la ya bintas Shadiq. Tidak wahai bintu Shadiq, tidak wahai Aisyah putri Abu Bakar As-Siddiq, bukan seperti itu. Walakinnahum yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun wa yakhafuna alla yataqabbalallahu minhum. Mereka itu adalah orang-orang yang sholat, mereka itu adalah orang yang puasa, mereka adalah orang yang gemar untuk bersedekah, tapi mereka takut kalau apa yang mereka lakukan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka sedih, sehingga mereka menangis, sehingga mereka takut, ya, kalau amal mereka tidak diterima oleh Allah. Nah, ini yang pertama kaum muslimin, menjadi renungan bagi kita pasca Ramadan kita. Maka mari kita untuk terus banyak berdoa kepada Allah agar Allah menerima Ramadan kita, Allah menerima puasa kita di bulan Ramadan, dan menerima amaliyah-amaliyah yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, menjadi renungan bagi kita adalah bahwa pasca Ramadan ini mari kita untuk continue di dalam beramal, ya, kita untuk terus melanjutkan amal kita, kita terus untuk melanjutkan ibadah kita, ya. Jadi bahkan para ulama mau memesankan, jadilah kalian menjadi Ramadhaniyun, menjadi orang-orang yang tetap berhati Ramadan, berpikiran Ramadan, bersemangat Ramadan. Dimana Pak? Kalian untuk senantiasa menjadi orang-orang yang Rabbaniyun, ya. Maaf, jadi untuk menjadi orang-orang yang Rabbaniyun. Jadi bukan Ramadhaniyun, ya. Artinya apa? Untuk menjadi orang yang Rabbani, yang senantiasa kepada Allah, senantiasa beribadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah, bukan hanya pengabdian penghambaan ketika Ramadan saja, ya. Nah, kita mendapati para ulama menjelaskan, diantaranya pun Rasulullah mengatakan dalam Imam Tirmidzi, wa jazaa'ul hasanah al hasanatu ba'daha. Bukankah balasan kebaikan itu adalah kebaikan setelahnya? Artinya balasan dari Allah untuk seorang yang melakukan amaliyah Ramadan, maka dia akan Allah mudahkan untuk melakukan amaliyah setelah Ramadan, untuk melakukan amalan-amalan ibadah setelah Ramadan, ya. Dan dalam surat Ar-Rahman kita pun mendapati apa? Allah mengatakan, wahal jazaa'ul ihsan ilal ihsan. Bukankah balasan kebaikan itu adalah kebaikan setelahnya, ya. Dan kita mendapati firman Allah dalam surat Al-Lail ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra, ya. Fa amma man a'ta wattaqa, barang siapa yang mau memberi dari hartanya dan dia bertakwa kepada Allah, yang mau beribadah dan dia terus menjaga ketakwaannya, wa saddaqa bil husna, dia membenarkan akan balasan Allah, dia membenarkan akan kebaikan, dia membenarkan akan surga, ya, fasanuyassiruhu lil yusra, maka Allah akan mudahkan bagi dirinya untuk terus beramal kebaikan setelahnya, ya. Subhanallah kaum muslimin rahimakumullah, ya. Jadi artinya apa, ya, ini yang harus kita jaga, ya. Karenanya Allah Subhanahu wa taala pun berpesan dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadahlah kamu kepada Allah sampai datang keyakinan kepadamu. Apa yang dimaksud dengan yakin? Yang dimaksud dengan yakin adalah al-maut, ya. Artinya apa? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal maut, dan beribadahlah kamu kepada Allah sampai datang kematian kepadamu. Jadi artinya apa? Kita ini nggak akan pernah berhenti untuk beramal, kita tidak akan pernah berhenti untuk beribadah, melakukan ketaatan kepada Allah, kecuali sampai Allah menjemput nyawa kita. Makanya sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, innallaha lam yaj'al li amalil mu'min ajalan dunal maut. Sungguhnya Allah tidak pernah menjadikan bagi seorang mukmin batasan untuk beramal kecuali kematian. Jadi selagi kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, kita belum diwafatkan oleh Allah, maka kita untuk terus beramal, ya. Bahkan amal kita tidak boleh berhenti, karena ditakutkan pada waktu kita berhenti dalam ketaatan kepada Allah, dalam beramal, pada waktu itu Allah ambil nyawa kita, maka kita meninggal dalam kondisi su'ul khotimah. Yang karenanya dalam riwayat Imam An-Nasa'i, Rasulullah mengatakan, innamal a'malu bi khawatimiha,
Sungguhnya amal yang akan dilihat oleh seorang hamba itu adalah di penghujungnya. Ya karenanya Rasulullah dalam Imam Tirmidzi nantiasa berpesan kepada kita untuk kita menjaga ketakwaan. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun dan kapanpun. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini yang dapat kami sampaikan dalam kajian kita pada kesempatan kali ini, renungan bagi kita pasca Ramadan kita, yang mudah-mudahan amal kita akan terjaga setelah Ramadan ini, dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan segala amal kita dikabulkan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah dapat pertemukan kita dengan Syahrul Mubarak, yaitu bulan yang penuh dengan berkah di tahun yang akan datang. Aku lu qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimina fi kulli jamil aqtar. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.